Gue sudah menjalankan 5 bisnis sekaligus dan ini 3 kebiasaan buruk yang gue selalu lakuin saat mulai bisnis. Mungkin kelihatannya seperti ambisius, tapi kenyataannya itu nggak cukup buat gue jadi pengusaha yang hebat. Gue sudah melewati cukup banyak pengalaman yang mengajarkan bahwa bisnis nggak segampang yang dibayangkan. Berdasarkan survei, 80% pengusaha gagal di tahun-tahun awal mereka karena 3 kebiasaan buruk ini. Semuanya berdasarkan pengalaman gue dan inilah pelajaran berharga yang gue dapatkan selama 3 tahun pertama mulai bisnis. Banyak pengusaha pemula yang terjebak dalam kesalahan fatal ini. Kebiasaan terlalu mengandalkan feeling atau perasaan dalam mengambil keputusan bisnis. Pada dasarnya, perasaan emang memainkan peran penting dalam menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif. Tapi, kalau hanya mengandalkan intuisi tanpa tindakan nyata, potensi ide tersebut bisa terhenti dan menjadi angan-angan semata. Ada 2 tipe dalam kesalahan ini. Pertama, kita punya ide unik, tapi kita terjebak dengan kata tapi. Ada kalanya kita memiliki satu ide yang unik dan mungkin berbeda dari yang lain. Tapi keraguan selalu muncul di dalam benak kita. Mulai dari kekhawatiran hingga alasan-alasan yang sering muncul seperti, tapi idenya bagus nggak ya? Atau, tapi kalau ini gagal gimana? Akibatnya, ide tersebut hanya jadi sebuah mimpi dan angan-angan semata. Karena nggak dicoba untuk mengimplementasikannya. Kedua, tipe yang punya banyak ide wow, tapi terhambat oleh kata atau. Nggak sedikit dari kita yang pasti pernah dipenuhi ide-ide unik yang semuanya terdengar wow di telinga. Tapi kita malah terjebak dalam pilihan yang terlalu banyak. Lebih menarik ide A atau B ya? Atau bahkan C? Atau bahkan D? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seringkali membuat semua ide hanya tersimpan rapi di kepala. Akhirnya, ide-ide tersebut nggak ada satupun yang dieksekusi. Padahal, kunci keberhasilan dalam bisnis itu bukan punya ide yang brilian, tapi juga tentang seberapa cepat kita bisa mengeksekusi ide tersebut dan mengujinya di pasar. Dengan melakukan eksekusi secara langsung, kita akan mendapatkan feedback dari calon customer. Kalau feedback yang didapatkan positif, berarti ide kita bisa diterima dengan baik dan bisa dikembangkan lagi. Kalau mendapatkan feedback negatif, kita bisa perbaiki atau cari ide lain yang lebih bagus. Langkah ini sangat penting karena langkah inilah yang akan menentukan apakah bisnis kita akan bertahan 6 bulan, 1 tahun, atau 10 tahun ke depan. Selain kesalahan selalu mengadakan feeling, kesalahan ini juga banyak sekali dilakukan oleh pengusaha pemula seperti kita yang selalu menganggap bisnis itu hitam putih. Lo pasti tahu bahwa bisnis itu penuh dengan ketidakpastian. Yang gue maksud hitam putih bukanlah ketidakpastian ini, melainkan perspektif seseorang mengenai bisnis. Tidak ada keputusan yang 100% benar dan 100% salah. Semua keputusan itu bisa benar dan bisa salah, tergantung dari konteks dan situasi yang dihadapi. Sehingga, sebagai pengusaha, gue belajar bahwa yang paling penting adalah kemampuan untuk menentukan mana keputusan yang paling tepat untuk diambil pada saat itu. Misalnya, ada yang bilang ke gue, sebagai pengusaha harus bisa mendengarkan semua orang. Benar, mendengarkan itu penting. Tapi ada kalanya kita harus tahu kapan saatnya mendengarkan dan kapan saatnya kita menutup kuping dan mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita yakini benar. Mungkin kita boleh saja banyak mendengarkan orang lain sebagai bentuk evaluasi, tapi kita nggak bisa lakukan itu jika yang diperlukan adalah tindakan. Jadi, sebagai pengusaha, kita harus tahu kapan harus bertindak berdasarkan keyakinan dan kapan harus membuka telinga untuk masukan orang lain. Dan inilah poin terakhir, hal yang paling banyak dianggap remeh, kebiasaan mengabaikan izin dan legalitas. Sebagai pengusaha pemula, kita sering berpikir bahwa izin dan legalitas itu nggak terlalu penting dan bisa dikerjain nanti. Kita lebih fokus pada ide, produk, dan cara untuk menarik pelanggan. Tapi ternyata ini lebih penting daripada yang kita bayangkan. Jangan sampai produk atau jasa sudah diluncurkan, pelanggan mulai datang, semua sudah berjalan, tapi belum ada perizinan dan badan usaha yang jelas. Ini bisa jadi bumerang di kemudian hari. Gue belajar bahwa izin usaha bukan cuma soal memenuhi persyaratan administrasi, tapi ini adalah perlindungan untuk kita sebagai pengusaha. Tanpa izin yang jelas, kita bisa terjebak dalam masalah yang nggak hanya merugikan waktu, tenaga, dan uang, tapi juga bisa merusak reputasi bisnis yang sudah dibangun susah payah. Setelah lo nonton 3 kebiasaan buruk ini, lo bisa nonton video ini yang udah dibuat sebelum mulai bisnis.